Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak serangkaian informasi dalam Jatim News Today bersama saya Ilham Dianta. Edisi hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Dan seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita dapatkan informasi oknum kepala desa yang melakukan pungli. Sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPP Radio Jatim. Selain Suara Sidoarjo, ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, kemudian Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik, sebagai informasi pertama, kita simak informasi terbukti melakukan pungutan liar. Oknum Kades di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, diamankan tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo. Oknum Kades ini terindikasi melakukan penarikan biaya tambahan pada warga yang mengurus surat tanah. Berikut laporan Panji Harto. Sahabat, tim sapu bersih pungutan liar Saber Pungli Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo, Kamis minggu lalu menangkap WS 45 tahun, Kepala Desa Kelanting Sari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo di rumahnya. Kepala desa yang menjabat sejak 2018 lalu terbukti lakukan pungutan liar pungli terhadap warganya saat mengajukan permohonan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, saat ungkap kasus tindak pidana korupsi ini, Kamis 14 Oktober 2021 di Mapolresta Sidoarjo mengatakan, modus yang dilakukan WS yakni bebankan biaya tambahan pada warga saat pembuatan surat keterangan hibah, pembuatan surat keterangan waris, serta surat jual beli tanah sebesar 5% dari nilai jual beli tanah. Jadi setiap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan PTSL, baik itu pengurusan surat-surat dan lain sebagainya, ini oleh tersangka ditarik bayaran terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan PTSL ini akan dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi mulai dari awal ini sudah ditarik biaya oleh tersangka. Idealnya bahwa ini sudah ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut. Alasannya adalah untuk memudahkan ataupun juga mempercepat proses daripada pengurusan PTSL tersebut. Sahabat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka WS, Kepala Desa Kelanting Sari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dikenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dengan informasi Saber Pungli Polresta Sidoarjo yang berhasil mengamankan oknum Kades di Kecamatan Tarik, Sidoarjo karena terbukti melakukan pungli. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar laksanakan metrologi ke Pasar Srengat. Kegiatan ini merupakan pengawasan untuk mengecek akurasi timbangan para pedagang. Berikut laporan dari Risma Erina dan Fatan Hadi dari Persada Blitar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Blitar melakukan pengawasan metrologi ke pasar, salah satunya Pasar Srengat, pada Kamis 14 Oktober 2021. Kegiatan pengawasan berupa pendataan dan pembinaan yang akan dilakukan ke semua pasar. Salah satu tujuan pengawasan ke pasar adalah mengecek di lapangan akurasi timbangan milik para pedagang. Beberapa pasar sudah dilakukan pengawasan, satu di antaranya Pasar Srengat. Hasilnya memang ada beberapa timbangan yang harus direparasi, namun secara keseluruhan 90% masih normal. Adapun alat ukur takar timbangan dan perlengkapan atau UTTP yang ada di Pasar Srengat adalah timbangan meja, duduk, dan elektronik. Guntoro berharap pandemi COVID segera berakhir sehingga bisa melakukan tera ulang terhadap pemilik UTTP yang ada di Kabupaten Blitar. Kami hari ini sedang melakukan pengawasan sekaligus pendataan dan pembinaan. Jadi
karena 2 tahun ini kami tidak melakukan tera. Ini kami cek, kami coba mengecek di lapangan sejauh mana akurasi dari tindakan-tindakan yang ada di pasar Serengat ini. Ia juga berharap mulai tahun depan bisa melakukan uji tera lagi. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Risma Irina dan Fatan Hadi, Persada Blitar, dengan informasinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang melaksanakan metrologi ke Pasar Serengat. Baik, untuk informasi berikutnya, Lapas Kelas 2 Blitar mendapat sertifikat bersih narkoba dari BNNK Kota Blitar, juga disertai penyuluhan narkoba untuk petugas dan warga binaan lapas. Berikut, sahabat, laporan dari Risma Irina dan Fatan Hadi, Persada Blitar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Blitar mendapat sertifikat bersih narkoba atau Bersinar dari BNNK Blitar pada Kamis 14 Oktober 2021. Selain penerimaan sertifikat bersinar, juga disertai dengan penyuluhan narkoba bagi petugas dan warga binaan lapas. Kepala BNNK Blitar, AKBP Bagus Hari Cahyono mengatakan pihaknya mempunyai beberapa program. Ada program Indonesia Bersinar, Desa Bersinar, dan kali ini mendeklarasikan Lapas Bersinar. Pemberian sertifikat bersinar kepada Lapas Kelas 2B Blitar setelah beberapa kali dilakukan operasi di lapas dan hasilnya nihil. Ini kami juga memberikan sertifikat kepada Lapas Kelas 2B Blitar berkaitan dengan bersih narkoba. Karena memang kami ketahui bahwa beberapa kali kami melaksanakan operasi di Lapas Blitar ini sebanyak 3 kali ya, itu selalu hasilnya nihil. Sementara itu, PLT Kepala LP Lapas Kelas 2B Blitar, Tatang Suherman mengatakan sejarah untuk mendapatkan sertifikat bersinar cukup panjang. Pihaknya berusaha melaksanakan keamanan baik secara manual, elektronik, dan humanis. Pertama, kita telah berusaha secara keamanan, manual, elektronik, kemudian juga humanis di dalam rangka melaksanakan pencegahan P4GN. Tatang menambahkan implikasi bersih dari narkoba membuat warga binaan sehat, tidak malas, ceria, dan aman. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Risma Irina dan Fatan Hadi, Persada Blitar, terkait dengan informasinya pemberian sertifikat bersih narkoba dari BNNK Kota Blitar pada Lapas Kelas 2 Blitar. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya, vaksinasi terus digencarkan Kota Madiun dan ditujukan untuk warga yang berasal dari mana saja, baik KTP Madiun maupun non-Madiun, dengan harapan segera terbentuk herd immunity. Berikut laporan selengkapnya dari Kiki Desilia dan Radit Sangaji, Suara Madiun. Monggo antri yang baru datang bisa antri di belakang. Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun semakin mudah. Setelah membuka gerai vaksin di Taman Sumber Umis, pemerintah setempat menggelar vaksinasi di Pasar Besar Madiun, Jumat 15 Oktober 2021. Setidaknya, pemerintah kota menyediakan jatah 500 vaksin untuk pedagang maupun pengunjung pasar tersebut. Wali kota ingin semua masyarakat segera tervaksinasi, baik itu warga Kota Madiun maupun warga luar Kota Madiun yang kebetulan ada di Kota Madiun. Vaksin memang bebas untuk siapa saja selama yang bersangkutan warga negara Indonesia atau WNI. Wali kota mengaku tidak mengejar prosentase capaian vaksinasi. Kegiatan lebih untuk segera dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin vaksin. Hal itu dirasa penting mengingat Kota Madiun merupakan jujukan warga dari mana saja. Karenanya, vaksinasi digencarkan dengan harapan segera terbentuk herd immunity. Artinya, aktivitas di Kota Pendekar bisa aman, nyaman, dan sehat. Wali Kota Madiun Maidi menyilakan siapa saja yang ingin vaksin untuk datang ke Kota Madiun. Vaksin terus tidak dilakukan kenapa Pak? Begini, jadi kenapa harus kita senjata terus dalam ini? Sekarang itu pokoknya warga negara Indonesia yang ke Madiun itu ada posko vaksin.
Jadi saya taruh di balik tengah sana, di tengah kota, itu khusus vaksin untuk semuanya saja warga negara Indonesia ada di Madiun. Yang kedua, di pasar semuanya yang belum, yang pertama, kedua semuanya kita percepat. Walaupun persentase kita naik, artinya bahwa vaksin ini kita menolong bagi yang belum vaksin, siapapun harus cepatnya. Saya tidak mengejar persentase, tapi mengejar di mana masyarakat yang belum divaksin, kita bantu semuanya. Apakah itu orang sekitar Kota Madiun, kabupaten mana, orang dari mana saja, pokoknya saya vaksin. Kita mempercepat itu. Karena Madiun itu kan tempat rujukan orang dari mana-mana. Nah, orang dari mana-mana yang belum vaksin, ya kita vaksin. Jadi saya tidak mengejar persentase, tapi mengejar siapa saja yang belum vaksin ya kita vaksin. Kalau persentasenya naik ya alhamdulillah. Ada ditaruh tempat-tempat publik ini biar ya, jadi gini, silahkan di Madiun vaksin ada di arena Singapura. Jadi di sana wisata sambil vaksin. Jadi kita wisata di Madiun sambil vaksin kita siapkan. Juga kita belanja di pasar, juga kita siapkan vaksin. Artinya kita mempermudah siapapun yang belum mendapatkan vaksin. Kita permudah semua di tempat mana saja. Dan di samping itu tim kita door to door, lansia ngebro atau apa ini door to door kita pasar semuanya. Di samping itu kurang lagi saya malam cangkruan dari kelurahan satu ke kelurahan lain bawa vaksin dan antigen. Kurang lagi saya ke masjid membayang berjamaah, apakah itu Isya, apakah itu Subuhan, semuanya saya antigen, semuanya saya vaksin. Jadi semata-mata bahwa warga ini harus sehat. Kalau persentasenya Pak sampai sekarang Pak? Sampai sekarang yang pertama 93%. Yang kedua 56%. 57 ya? Ya, sekitar 57%. Hah? Lokasi masih banyak, ada 8.000. Ya nanti kalau itu kan kadang-kadang TNI Polri kan juga ada jatah loh. Ya, siapa saja enggak apa-apa. Ada lagi jatah dari Pangkalan, kadang-kadang saya ditawari. Ya sudah, artinya walaupun persentase kita tinggi, ada vaksin, ya saya buka siapa saja langsung kita masukkan. Pak yang kemarin kan ngasih ayam juga sekarang berapa? Iya, jadi gini, mana Pak? Kemarin ada yang di tepi, di kota enggak saya pakai payung. Tapi kalau di tepi saya kasih ayam satu pasang, artinya apa? Rumahnya dia luas, punya kebun. Tapi di kota, Pak Wenai ayam dibelah, gitu. Dibelah di sotor, ada tempatnya. Makanya saya kasih payung di kota. Itu di sebelah bar, no, gitu. Pak, sisa yang artinya kan maju juga Pak ya? 6,3% sekarang itu akhir bulan selesai enggak Pak? Kalau yang pertama insya Allah akhir bulan selesai. Sisa itu satu, dia itu pernah kena COVID. Waktu. Ada lagi yang agak aneh, dia kalau tidak vaksin ini saya tidak merek ini saya tidak mau Pak Wali. Milih vaksin. Ya kita turuti aja. Karena nanti tidak dituruti, tidak pede, baru waktu itu. Tapi permintaannya kita turuti. Ini ada 12. Ada 3 tim itu, sebenarnya kita punya 12 kan. Setiap puskesmas ada 2. Belum rumah sakit. Nah ini yang kita bawa ke sini ada 3 tim. 3 tim yang di Sumber Umis 2 tim. Jadi keliling. Karena apa? Semua harus keluar. Karena rumah sakit yang di Opnam kan sudah tinggal berapa? Kita teman. 9 ya, tinggal 9. Pak kemarin yang di mana Sumber Umis itu kan targetnya 1.000 Pak ya? Ya. Itu sehari rata-rata bisa sampai berapa Pak? Rata-rata 200, 300 sampai 500. Kalau hari ini Pak yang di pasar besar ini targetnya berapa Pak? Nah, targetnya di sini saya target 500, tapi kalau lebih enggak apa-apa. Silakan warga saya target 500. Pokoknya masih matahari itu masih bersinar, ya dah. Terus tidak boleh berhenti. Sampai sore terus.
jadi tidak bisa saya tutup. Kiki Deslia, Radit Sangaji, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Radit Sangaji dari Suara Madiun dengan informasinya terkait pemberian vaksin yang digencarkan di Kota Madiun untuk semua warga agar segera terbentuk herd immunity. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke seputar olahraga. Sahabat, secara umum pelaksanaan PON ke-20 Papua berjalan lancar dan sukses. Banyak rekor baru yang diciptakan oleh atlet-atlet perwakilan daerah di banyak cabang olahraga. Ini yang disampaikan oleh Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat. Selengkapnya laporan Nabila Anisya Karisti dan Sony Namura, Kantor Berita Antara. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, Marciano Norman, menyampaikan apresiasinya atas prestasi para atlet nasional di ajang pesta olahraga terakbar se-Indonesia PON 20 Papua. Selama pertandingan dihelat, Marciano mencermati suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua yang dihelat di Bumi Cendrawasih. Kesuksesan tersebut, kata Marciano, dilahirkan dari keberhasilan pembinaan para atlet di masing-masing provinsi, sehingga memotivasi para atlet untuk bersemangat melahirkan prestasi sebagai wujud bangkit dari pandemi COVID-19. Menunjukkan bahwa pembinaan atlet renang yang dilakukan oleh masing-masing provinsi menghasilkan yang sangat membanggakan. Karena apa? Di masa pandemi COVID-19 ini atlet kita masih mampu berprestasi, masih bisa memecahkan rekor nasional maupun rekor PON. Ya. Selama rangkaian pertandingan, Marciano merinci terdapat sederet rekor PON nasional Asia, bahkan dunia, yang berhasil dipecahkan oleh para atlet. Hal itu tentu menjadi buah prestasi yang membanggakan sebagai wujud kesiapan para atlet nasional yang siap bertanding di kancah dunia. Dari Jayapura, Papua, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, untuk informasi selanjutnya, sahabat, Adinda Larasati Dewi, atlet renang Jawa Timur, berhasil membawa pulang 8 medali emas dan 1 perak untuk kontingen Jawa Timur. Ini yang membuat Jawa Timur jadi juara umum renang pada PON ke-20 Papua. Adinda menyumbangkan emas terakhir lewat nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri. Berikut laporan dari Nabila Anisya Karisti dan Satrio Giri, Kantor Berita Antara. Tidak terduga, Adinda Larasati Dewi berhasil menyumbangkan 8 emas dan 1 perak dari renang pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON edisi 20 yang digelar di Bumi Cendrawasih, Papua. Adinda berhasil membukukan capaiannya itu melalui medali emas terakhir yang turun pada nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri pada Kamis 14 Oktober. Dia mencatatkan waktu tercepat 2 menit 14,53 detik yang juga tercatat sebagai rekor baru pencapaiannya selama PON. Kepada Antara, ia mengaku tidak menyangka keberhasilan tersebut dapat dicapai oleh karena kondisi tubuhnya masih memerlukan perawatan intensif pasca kecelakaan yang menimpanya pada Juli 2020 lalu. Kata dokternya kalau udah 3 bulan udah bisa dipakai aktivitas tapi nggak berat, renang-renangan. Tapi aku mikirnya aku juga ditargetin di PON, jadi mau nggak mau harus ya berusaha. Langsung operasi, maunya setelah PON ini biar cepat recovery buat tahun depan lagi. Pada pertandingan tersebut, Adinda mengalahkan Azahra Permatahani dari Riau yang pulang dengan medali perak usai membukukan 2 menit 17,4 detik. Sementara perunggu diraih wakil Jawa Barat, Raina Saumi Grahana dengan catatan waktu 2 menit 19,99 detik. Dari Jayapura, Papua, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menutup Jatim News Today, edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPL Radio yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo tentunya.
Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.